Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Orang Islam untuk dapat menyebarkan agama Allah, yaitu agama yang dibawa
instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka berangkatlah para sahabat-sahabat dan para tabi'in untuk mencari dan menyeleksi hadis-hadis manakah yang merupakan hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Dengan istiqomah, dengan sabar, para imam-imam hadis, para sahabat, para tabi'in, mereka mencari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW hingga pada akhirnya mereka menemukan hadis-hadisnya. Kemudian tahap selanjutnya setelah mereka menemukan, mereka menyeleksi mana hadis yang benar-benar hadis dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mereka berhasil menyusun hadis tersebut dalam sebuah kitab, maka hadis tersebut menjadi rujukan untuk kita hingga saat ini. Hal tersebut merupakan sebuah kemajuan, sebuah keemasan, sebuah peradaban Islam pada waktu itu yang mencapai kejayaan, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Poin yang ketiga adalah munculnya peradaban-peradaban pada masa Daulah Bani Umayyah. Di antaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman permulaan Islam, termasuk masa Bani Umayyah meliputi 3 bidang, yaitu diniyah, kemudian bidang tarikh, dan bidang filsafat. Pembesar Bani Umayyah tidak berupaya untuk mengembangkan peradaban lainnya. Akan tetapi Bani Umayyah secara khusus menyediakan dana tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah mengangkat ahli-ahli cerita dan memperkerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Kebijakan ini mungkin karena didorong beberapa hal. Yang pertama, pemerintah Bani Umayyah itu tidak berdasarkan kekerasan, karena itu mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita dan lain sebagainya. Yang kedua, jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan ilmu filsafat ataupun semacamnya. Kemudian mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair yang indah dan khutbah-khutbah baligh, berbahasa indah. Para ahli sejarawan menyimpulkan bahwa pergerakan-gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah ini memfokuskan pada gerakan besar, yaitu yang pertama, gerakan ilmu agama karena didorong oleh semangat agama yang sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah gerakan filsafat karena agama di akhir Daulah Umayyah terpaksa menggunakan filsafat untuk menghadapi kaum Nasrani dan Yahudi. Yang ketiga, gerakan sejarah karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah. Peradaban ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Daulah Bani Umayyah pada waktu itu ada beberapa ilmu. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Setelah Daulah Umayyah berdiri, maka kaum muslim berhajat kepada hukum dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran. Sedangkan para qurra dan mufassirin menjadi tempat bertanya masyarakat dalam bidang hukum. Pada zaman ini, keberadaan tafsir masih berkembang dalam bentuk lisan dan belum dibukukan. Ilmu tafsir pada saat itu belum berkembang seperti pada zaman Bani Abbasiyah. Nah, setelah tadi kita belajar tentang ilmu tafsir, yang kedua yang berkembang pada waktu itu adalah ilmu hadis. Pada saat mengartikan makna-makna atau ayat-ayat dalam Al-Quran, kadang-kadang para ahli hadis kesulitan mencari pengertian dalam hadis karena terdapat banyak hadis yang sebenarnya itu bukan hadis atau telah tercampur dengan ucapan-ucapan orang lain. Semacam ini akan menimbulkan usaha para muhaddisin untuk mencari riwayat dan sanad hadis. Proses seperti ini pada akhirnya berkembang menjadi ilmu hadis dengan segala cabang-cabangnya. Perkembangan hadis diawali dari masa
Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Yang ketiga, ada yang namanya ilmu qiraat. Apa itu? Dalam sejarah perkembangan ilmu, yang pertama kali berkembang adalah ilmu qiraat. Cabang ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam permulaan Islam, sehingga orang-orang yang pandai membaca Al-Quran pada saat itu mengarang kitab-kitab sejarah yang tidak dapat dihitung banyaknya. Saking banyaknya, maka tidak dapat dihitung. Sampai sekarang prestasi penulisan sejarah pada saat Bani Umayyah dan Abbasiyah tidak dapat ditandingi oleh bangsa manapun. Tercatat, kitab sejarah yang ditulis pada zaman itu lebih dari 1.300 judul buku. Luar biasa bukan teman-teman? Yang selanjutnya ada seni bahasa. Umat Islam masa Bani Umayyah selain telah menciptakan dan mencapai kemajuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, qiraat, nahwu, hadis, dan tafsir, dan juga telah tumbuhnya perkembangan ilmu bahasa, pada masa ini seni dan bahasa mengambil tempat yang penting dalam hati pemerintah dan masyarakat Islam pada waktu itu. Pada saat kota-kota seperti Basrah dan Kufah adalah pusat perkembangan ilmu dan sastra. Orang-orang Arab Muslim berdiskusi dengan bangsa-bangsa yang telah maju dalam bahasa dan sastra. Di kota-kota tersebut, umat Islam menyusun riwayat Arab. Seni, bahasa, dan hikmah dari sejarah, nahwu, shorof, balaghah, dan juga berdirinya klub-klub para pujangga.
Nah, itulah beberapa ilmu-ilmu yang berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah. Sangat luar biasa bukan? Jika kita umat Islam dan kita adalah pemuda-pemudi Islam, maka mari kita juga lestarikan ilmu tafsir, kita juga pelajari ilmu nahwu, kita juga lestarikan seni dan bahasa, serta lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman semua dan adik-adik, kita telah mempelajari untuk video tentang peradaban Islam Daulah Umayyah. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah selama kurang lebih 92 tahun berdirinya Bani Umayyah dapat mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan dengan baik, meskipun pengembangannya berjalan kurang lambat karena pola pengembangan memakai pendekatan Arab-oriented. Pusat-pusat peradaban sebagai tempat-tempat pengembangan nilai ilmu pengetahuan Bani Umayyah menyebar di berbagai wilayah Bani Umayyah seperti Damaskus, Kufah, kemudian Madinah, Syria, Mesir, Andalusia, Yaman, dan wilayah-wilayah lainnya. Di antara pusat-pusat peradaban Bani Umayyah, ada beberapa kota yang berkembang ilmu pengetahuan dengan baik seperti Kufah, kemudian ada Basrah, kemudian Syria, Cordova, Granada, Mesir, Andalusia, Kairawan, dan lain sebagainya. Itulah kota-kota yang berkembangnya pusat perkembangan ilmu dan bahasa. Oke, kita sudah sampai pada penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Terima kasih ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi adik-adik dan teman-teman semua yang sedang menonton. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.